البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 150 ya. 152. 100 berapa? 52. Ayo, nah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya setelah kita menyelesaikan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 152. Sekarang masuk ke ayo, nah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke 152, yaitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai barang siapa yang meyakini akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan pertolongan kepadanya. Walaupun terkadang memang pertolongan itu datang di awal, terkadang datang di akhir. Namun sebabnya sebuah pertolongan terkadang hilang itu karena ada salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya. Kita lihat ayat yang ke-152. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah ittahassunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih ada rangkaian kisah tragedi perang Uhud, yang mana sudah kami jelaskan perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Tiga Hijriah, bulan apa? Bulan Syawal. Naam. Perang Badar mana Talhan? Perang Badar 2 Hijriah bulan Ramadan. Naam, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Naam, kita lihat barakallahu fikum. Allah taala berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah," dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi apa yang telah dijanjikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah memenuhi dan mewujudkan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ittahassunahum bi'idnih, yaitu ketika kalian memerangi orang kufar di perang Uhud dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, hingga tatkala kalian mulai melemah dan juga takut. Fashiltum maksudnya itu bercerai-berai, karena semula Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya jangan ditinggalkan gunung Uhud tersebut, karena memang ini perintah dari Rasulullah SAW. Namun ternyata ketika mereka melihat kemenangan yang sangat luar biasa, na barakallahu fikum, yaitu kemenangan yang
di awal-awal peperangan perang Uhud tersebut akhirnya mereka tertarik dengan ghanimah. Nah, tertarik dengan ghanimah. Nah, barakallahu fikum, harta rampasan perang yang dilihat di depannya. Akhirnya mereka meninggalkan Jabal Uhud. Meninggalkan Gunung Uhud, turun ke bawah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan jangan. Kalian harus tetap berada di Gunung Uhud tersebut. Ternyata mereka ketika melihat kemenangan yang istilahnya bisa dikatakan luar biasa tersebut, akhirnya ada orang yang mengatakan, "Ya qaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, itu ada ghanimah. Akhirnya mereka yang barakallahu fikum tertarik dan senang dengan ghanimah tadi turun ke bawah. Rebutan ghanimah tadi. Nah, orang-orang kafir ternyata mereka mengatur siasat putar balik mereka. Menguasai Gunung Uhud, yang ada di Gunung Uhud yang semula banyak pasukan. Nah, barakallahu fikum ya Rasulullah sudah atur dan Rasulullah letakkan, terkalahkan, dibantai di situ. Nah, itulah kekalahan yang terjadi pada perang Uhud yang manakala mereka menyelisihi apa yang Rasulullah perintahkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk memberikan kekalahan kepada mereka. Kita lihat. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan ketika kalian sudah mulai melemah dan juga berselisih pada suatu perkara dan kalian bermaksiat terhadap apa yang Rasulullah perintahkan, maksudnya kalian tuh tidak mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kalian. Setelah apa? Setelah kalian melihat apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai, itu ghanimah. Nah, setelah melihat ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak tersebut, mereka tertarik hingga tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau saat itu misalkan mereka tetap berada di atas gunung tersebut, mungkin saja Allah SWT takdirkan untuk menang sampai terakhir. Namun yang namanya sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, itu ghanimah tadi itu. Ya, rebutan ghanimah, turun ke bawah. Wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat, ini yang tetap kokoh di atas gunung, yaitu di Jabal Uhud tersebut. Tsumma sarafakum anhum, kemudian harta ghanimah tersebut memalingkan kalian. Nah, barakallahu fikum, membikin kalian berpaling. Liyabtaliyakum, ini ujian untuk kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan terhadap kaum mukminin. Kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah wa laqad haqqaqallahu lakum ma wa'adakum bihi min nasrin, dan sungguh Allah Ta'ala telah mewujudkan, mewujudkan untuk kalian apa yang Allah telah janjikan kepada kalian berupa pertolongan. Karena di awal perang Uhud menang. Di awal perang Uhud menang ya, ingat-ingat, terjadi pada tahun berapa tadi? 3 Hijriah bulan Syawal. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, hina kuntum taqtulunal kuffar fi ghazwati Uhud, yaitu ketika kalian memerangi orang kufar pada perang Uhud biidnihi ta'ala, dengan seizin Allah Ta'ala, menang awal mulanya. Hatta idza jabuntum wa dha'uftum 'anil qital wa ikhtalaftum, hingga ketika kalian mulai takut dan mulai melemah untuk memerangi mereka dan juga mulai berselisih, hal tabqauna fi mawaqi'ikum aw tatrukunaha li jam'il ghanaim ma'a man yajma'uha, yaitu berselisih apakah kalian tetap kokoh berada di tempat penjagaan kalian atau justru kalian meninggalkan tempat penjagaan tersebut untuk mengumpulkan ghanimah bersama orang yang mengumpulkannya. Ini berselisih mereka. Jadi mereka berselisih ya, berselisih ini mau turun ikut mengumpulkan ghanimah tadi atau tetap kokoh di atas gunung tersebut, gitu loh. Kita lihat. Wa asaitum amra rasulikum hina amarakum alla tufariqu amakinakum bi ayyi halin, dan sungguh kalian telah meninggalkan atau bermaksiat terhadap perintah Rasul kalian ketika Rasul kalian memerintahkan kalian agar kalian tidak meninggalkan tempat-tempat kalian dengan sebab keadaan apapun. Ini perintah pertama kali. Jadi perintah pertama kali Rasulullah sudah meletakkan pasukan-pasukan perang yang sangat kuat,
Ada pasukan pemanah, kemudian juga sudah intinya sudah siap semuanya. Tapi ternyata mereka ada yang enggak sabar. Dalam artian melihat ghanimah yang melimpah itu enggak kuat gitu loh ya. Enggak sabar, ingin segera mengumpulkan. Nah, disitulah mereka mulai apa? Mulai berselisih. Ini tetap kokoh di atas sini atau mengumpulkan ghanimah tersebut. Ternyata ada yang mereka lebih condong untuk mengumpulkan ghanimah. Turunlah mereka dari Jabal Uhud tadi. Sudah menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Halat bikumul hazimah min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minan nasr. Kemudian justru telah halal atau maksudnya telah ditimpakan pada kalian hazimah, kekalahan. Setelah apa yang ditampakkan pada kalian berupa apa yang kalian senangi berupa pertolongan. Jadi ketika mereka sudah menang, dapat pertolongan, senang mereka. Nah, dengan kesenangan ini justru akhirnya mereka ada yang lupa dengan perintah Rasulullah tadi. Tetaplah kalian berada di Jabal Uhud. Bagaimanapun keadaan jangan turun dari situ. Tapi setelah melihat kemenangan, akhirnya mereka apa? Tertarik untuk apa? Turun, mengambil ghanimah dari harta rampasan perang. Kita lihat. Wa tabayyana anna minkum man yuridul ghanaim, dan semakin nampaklah bahwasanya ada di antara kalian yang menginginkan ghanaim. Ghanaim itu jamak dari ghanimah. Nah, barakallahu fikum. Zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu kalau ghanimah itu ada, itu enggak dibagikan. Dikumpulkan semuanya di sebuah tempat gitu, kemudian nanti datang api dari langit. Allah Taala utus api untuk memakan ghanimah atau harta rampasan perang tadi itu. Oleh karena itu termasuk kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa uhillat li al-ghanaim atau al-ghanimah. Dihalalkan bagiku dan umatku ghanimah. Paham ya? Dulu tidak. Dulu kalau perang menang, ghanimah dikumpulkan. Nanti kalau ada yang mencuri kelihatan, apinya enggak mau makan. Nah, kisahnya antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya hadisnya ya. Jadi zaman dahulu umat sebelum kita itu umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu dulu kalau perang menang ghanimah dikumpulkan semuanya. Jadi nanti kalau ada yang mencuri ketahuan karena api yang Allah Taala utus dari langit tadi enggak mau makan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan semuanya barulah dimakan oleh api tadi, enggak dibagikan. Oleh karena itu ghanimah termasuk apa? Kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa anna minkum man yatlubul akhirah wa thawabaha. Ada pula di antara kalian yang menginginkan akhirat serta pahalanya. Tsumma sarafallahu wujuhakum an aduwikum. Kemudian Allah Taala palingkan wajah kalian dari musuh kalian. Tujuannya apa? Liyahtabirakum, untuk menguji kalian. Ujian dengan apa? Ujian ditampakkan ghanimah tadi itu. Ingat-ingat ya, ghanimah ada juga apa? Fai'un, ada juga salabun. Nah, tiga perbedaan ini jangan sampai terlupakan. Ini sering terulang-ulang terus. Nah, apa bedanya tiga perkara ini? Ghanimatun, fai'un, salabun. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang diiringi dengan peperangan. Kalau fai'un, nah itu harta yang ditinggal oleh musuh tanpa peperangan, itu fai'un. Kalau salabun, harta musuh yang didapatkan satu lawan satu. Paham itu ya? Jadi satu lawan satu, kalau dia menang, musuhnya jadi meninggal. Nah, harta yang ditinggal oleh musuh tadi milik dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebutkan dalam hadis seperti itu. Naam. Jadi tiga istilah tadi dihafal. Jangan sampai nanti keliru. Apa itu ghanimah, apa itu fai'? Misalkan fai' tadi itu. Fai' itu harta peninggalan musuh tanpa ada peperangan. Hari ini kami akan menyerbu kampung sebelah misalkan. Ternyata musuh tersebut sudah apa? Kedengaran kabar tersebut. Ultimatum tadi sudah terdengar sampai mereka. Lari kocar-kacir mereka, tinggalkan semuanya. Mobilnya ditinggal, motornya tinggal, sapinya, lembunya, kerbaunya misalkan. Intinya semua harta yang tinggal tadi namanya fai'. Namanya fai'un, tanpa ada peperangan. Mahum. Tapi kalau ghanimah diiringi dengan peperangan. Mahum Abdullah? Ayo na'am. Tapi kalau salabun, harta musuh yang didapatkan satu lawan satu. Apa maksudnya ya? Misalkan ada musuh, sama dia dikejar ya, masuk ke gang-gang itu kejar sama dia. Nah, disitulah dibunuh dia. Ternyata di kantongnya ada emas 1 kilo. Misalkan. Nah, emas itu milik siapa? Milik yang bunuh tadi.
Paham belum? Nah, seperti itu. Itu tentunya perlu diperhatikan karena istilah-istilah penting yang sering muncul dalam barakallahu fikum kitab-kitab pembahasan masalah peperangan atau yang semisalnya. Kita lihat berikutnya. Waqad alimallahu nadamakum wa taubatakum fa'afa 'ankum. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui penyesalan kalian serta taubat kalian, akhirnya Allah Ta'ala pun mengampuni untuk kalian. Allah Ta'ala ampuni. Nah, karena apa? Karena posisinya memang mereka tetap ikut perang, hanya saja tertipu dengan apa? Ghanimah tadi itu. Nah, kisahnya kalau mau lihat panjang lebarnya dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ketika tragedi perang Uhud tersebut bagus sekali kisahnya. Ya qaum ghanimah ghanimah. Wahai kaum, ini ada ghanimah. Akhirnya mereka turun dari Jabal Uhud tadi itu. Orang-orang yang istilahnya bisa dikatakan tertarik dengan dunia tadi itu. Yang kokoh tetap ada kokoh di atas, tapi kan kalah. Karena posisinya seharusnya banyak di situ biar kuat, ternyata ada yang turun tadi itu. Putar balik musuhnya perang Uhud. Nah, dan tragedi perang Uhud sudah kami jelaskan, tragedinya di antaranya adalah balas dendamnya siapa? Balas dendamnya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb balas dendam karena di perang Badar kalah. Bahkan pentolan mereka, pembesar mereka, istilahnya bisa dikatakan pemimpin mereka terbunuh di perang Badar tersebut. Siapa? Abu Jahal terbunuh di situ. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mengumpulkan pasukan yang sangat luar biasa. Abu Sufyan bin Harb enggak terima. Abu Sufyan siapa namanya? Namanya Sakhr. Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhr bin Harb. Mengumpulkan pasukan hingga berapa jumlahnya? Perang Uhud, 3.000 pasukan. Padahal kaum muslimin di perang Uhud tersebut ketika berangkat awal mulanya berapa jumlahnya? 1.000. Tapi kan ada munafik di situ, ada orang munafik, oknum yang tidak dikenal. Paham ya? Dikenal atau enggak? Oknum yang dikenal. Oknum yang dikenal di situ, Raisul Munafikin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata bikin makar di situ. Baliklah 300 orang balik bersama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Tinggal 700. Lawannya berapa? 3.000, bayangkan itu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada mereka karena di situ nanti iman nasr wa iman syahadah. Ima pertolongan, ima mati syahid di situ. Naam. Padahal ketika perang Badar Allah Taala sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa yaitu kemenangan. Kemudian wallahu dzu fadlin 'adzim 'alal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Na'am barakallahu fikum terhadap kaum mukminin. Qala Allah Taala berfirman, kita selesaikan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-153 dari surat Ali Imran, "Itus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin." War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat ini menunjukkan bahwasannya perintah agar mengingat kembali bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika dipanggil justru mereka sudah tertarik dengan apa tadi? Tertarik dengan ghanimah. Mereka pun tidak menoleh. Maksudnya tertarik dengan ghanimah tadi itu. Kan hingga Rasulullah terlukai juga perang Uhud tersebut. Hingga setan aja berani ikut tampil di situ. Setan menyebarkan kabar bahwasanya inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya barisan kacau. Karena kalau perang itu kalau pemimpin sudah meninggal atau misal pemimpin sudah terbunuh, itu biasanya anak buah mulai ada yang takut, ada yang istilahnya bercerai-berai. Ketika perang Uhud karena memang keadaannya seperti itu dan Allah Taala takdirkan Allah uji kaum muslimin dengan kekalahan tadi, muncullah setan. Memberikan kabar di tengah-tengah shaf tadi, di tengah-tengah barisan peperangan, inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Padahal masih hidup gitu loh. Cuman memang kena luka. Rasulullah kena luka. Hanya saja enggak meninggal. Disitulah kaum muslimin mulai lemah. Ada yang istilahnya barakallahu fikum tidak semangat kembali, tapi sampai Allah telah takdirkan ada yang di antara mereka mati syahid, ada pula yang
Nah, barakallahu fikum masih diberikan kehidupan. Nah, kita lihat itus'iduna wa la talmuna ala ahadin. Ketika kalian mengendaki atau mengendaki atau mendaki? Mengendaki atau mendaki? Naik gunung itu mendaki. Ewa. Nah, barakallahu fikum, dan ingatlah tatkala kalian mendaki gunung, gunung Uhud tersebut, dan nah barakallahu fikum dalam keadaan apa? Kalian kemudian lari dari musuh-musuh kalian. Karena posisinya rebutan ghanimah tadi itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kalian, memanggil kalian. Nah, barakallahu fikum, memanggil kalian dari balik kalian, maksud dari belakang kalian. Nah, dipanggil agar apa? Agar tetap kokoh di situ. Nah, tapi justru apa? Justru karena mereka lebih cinta dengan dunia tadi, rebutan ghanimah tadi, akhirnya ditimpa pada mereka apa? Ditimpa pada mereka rasa takut, kemudian rasa khawatir, cemas. Nah, barakallahu fikum, padahal Rasulullah tetap kokoh di tempat tersebut. Nah, tidak seperti mereka-mereka yang istilahnya apa? Justru ikut rebutan ghanimah tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah manggil tersebut likaila tahzanu, agar kalian itu tidak sedih ala ma fatakum, terhadap apa yang terluputkan pada kalian, wala ma asabakum, dan agar kalian tidak sedih dengan apa? Sesuatu yang menimpa kalian. Naam. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik. Udhkuru ya ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makana min amrikum, termasuk perkara yang telah terjadi pada kalian, hina akhadtum, ketika kalian sudah mulai tas'aduna al-jabal, tatkala kalian sudah mulai naik ke gunung, haribina min a'daikum, dalam keadaan lari dari musuh-musuh kalian, wala taltafituna ila ahadin lima tarakum min ad-dahsyati wal khaufi war ru'bi, dan kalian tidak menoleh kepada seorang pun terhadap apa yang menimpa kalian berupa kengerian, rasa takut dan juga kekhawatiran. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabitun fil maidan, padahal Rasulullah itu dalam keadaan apa? Kokoh, tetap di atas di medan tersebut, medan peperangan tersebut, tempat perang tersebut. Yunadikum, memanggil kalian, min khalfikum, dari apa? Belakang kalian. Qailan, seraya berkata, ilayya ibadallah, hanya kepadaku hamba-hamba Allah. Maksudnya itu kalian jangan pergi gitu loh. Jangan tinggalkan apa? Nah, barakallahu fikum, tempat penjagaan kalian. Nah, jangan tinggalkan tempat penjagaan kalian. Nah, barakallahu fikum, diingatkan seperti itu. Kita lihat. Wa antum la tasma'un wa la tanzurun. Kemudian kalian justru tidak mendengar, tidak pula melihat. Rasulullah manggil dari balik mereka. Nah, ilayya ibadallah, dipanggil gitu loh. Tapi justru kalian tidak mendengar dan tidak mau melihat. Fakana jazaa'ukum an anzalallahu bikum alaman wa dhiqan wa ghamman. Maka dengan sebab tersebut, balasan yang Allah telah berikan kepada kalian adalah Allah telah turunkan pada kalian rasa sakit dan juga sempit serta kesedihan ataupun kesusahan, karena posisinya dikalahkan situ. Nah, itu semuanya ketika Rasulullah memanggil mereka, tujuannya diantaranya adalah likaila tahzanu ala ma fatakum min nasrin wa ghanimatin, agar kalian tidak bersedih terhadap perkara yang terluputkan pada kalian berupa kemenangan ataupun ghanimah. Jadi ghanimah pun juga bisa dikatakan apa? Terluputkan, karena kalah kan. Kemudian apa? Pertolongan pun juga terluputkan, walaupun di awal mula peperangan diberikan pertolongan. Wala mahalla bikum min khaufin wa hazimatin, dan juga agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang telah menimpa kalian berupa rasa takut dan hazimah, kekalahan. Wallahu khabirun bi jami'i a'malikum, dan Allah taala zat yang maha mengetahui secara detail dengan seluruh perkara atau amalan-amalan kalian. La yakhfa 'alaihi minha syai', tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Jadi kisah perang Uhud ini, tragedi perang Uhud, kita ambil pelajaran bahwasannya menyelisihi perintah Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat
berbahaya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, sebuah aturan, sebuah ajaran, jangan sekali-kali kita justru mencari alasan-alasan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita harus mengikuti apa? Apa yang Rasulullah ajarkan. Sami'na wa ata'na. Karena ancamannya, nah barakallahu fikum, walaupun di perang Uhud tersebut sudah zaman saat itu, bagi kita pun juga tidak boleh kita menyelisih apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ancamannya apa? Ancamannya di antaranya ditimpa sebuah bala atau petaka ataupun apa? Adab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terulang-ulang, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah berhati-hati. Nah, berhati-hati dengan apa? Akan ditimpa pada mereka musibah, petaka, bala, atau timpa pada mereka adab yang pedih. Satu. Yang kedua, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, berpaling, menentang, mencari alasan-alasan, mencari pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, apa ancamannya? Kemudian justru dia meninggalkan jalannya apa? Jalannya kaum mukminin, mencari jalan selain jalannya kaum mukminin. Allah Taala berpaling dari mereka. Allah Taala berpaling dari perbuatan mereka. Jadi Allah Taala enggak mau lagi sudah. Nah, dan ditampakkan ke dalam apa? Neraka jahanam, yang mana neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian menyelisih perintah Allah dan Rasulnya juga merupakan kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang sangat nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, apa ayatnya antum? Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab itu ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ajaran, sebuah aturan, sebuah perintah, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Jangan mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, jangan. Nah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Karena kita semuanya dituntut, diperintahkan agar mengikuti apa? Dalil, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja semuanya yang Rasulullah datangkan kepada kalian ambillah, dan perkara yang larang dari kalian tinggalkanlah. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Seluruh perkara yang aku larang pada kalian tinggalkanlah, kata Rasulullah SAW. Dan perkara yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasannya, nah barakallahu fikum, kita semua yang dituntut untuk mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Nah, jangan bermudah-mudahan mencari alasan-alasan yang tidak tepat, alasan-alasan yang berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Diperintahkan ini adalah hak, kemudian jelaskan ini adalah al-batil. Jangan mencari, wah ini kok enggak cocok dengan adat kita, enggak cocok dengan syariat kita, atau enggak cocok dengan ajaran kita misalkan. Jangan. Syariat Islam, ajaran Islam adalah Al-Qur'an was sunnah. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala yang berikutnya masih sambungan daripada yang sebelumnya, kisah yang berkaitan masalah perang Uhud kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.